yang ke-63 Gereja Kemail Kini di Tanah Papua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah dan perkenanan Tuhan kita dikumpulkan dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan, untuk mengungkapkan hasrat hati kami yang paling dalam tentang bagaimana cara Allah bekerja, cara Allah memimpin orang-orang asli di atas tanah Papua ini, cara Tuhan membawa dan membuat gereja ini menjadi besar melalui karya orang-orang yang dianggap hina, melalui karya orang-orang yang dianggap tidak bisa baca, tidak tahu menulis, orang-orang yang hidup di sepanjang pegunungan, orang-orang merdeka, orang-orang yang pakai sali dan moge ini. Ternyata apa yang kamu terima itu sungguh bijaksana, sungguh mulia dan sungguh agung. Kalau saat itu kamu tolak, hari ini kami tidak ada di sini. Amin. Walaupun kamu bukan seorang sarjana teologi, walaupun kamu bukan master teologi, doktor teologi saat itu. Terima kasih Bapak Perintis. Walaupun saat itu kamu tidak tahu baca, melek huruf, tetapi kamu tidak melek Kristus. Roh Tuhan ada di dalam kamu. Roh Tuhan yang membimbing kamu, mengatakan dan berbisik di dalam hatimu yang paling dalam kepada bapak-bapak kepala suku, kepada para perintis, kepada orang-orang tua kita. Saya secara pengetahuan, secara akademis saya sampai bingung. Saya sampai bingung. Ini apa yang membuat mereka percaya? Apa yang membuat mereka bisa terima? Apa yang bisa buat mereka, iya ini benar? Sesuatu yang di luar logika, sesuatu yang di luar akal budi. Tetapi mereka tidak melihat Kristus. Sungguh Tuhan, terima kasih. Tuhan mau meningkatkan rahasia itu kepada kita, dan generasi ini kita bisa melihat dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Tuhan sebagai nahkoda dalam bahtera gereja Kini di Tanah Papua dengan logo yang dilempar berganda masih memberikan harapan, masih memberikan kekuatan, masih membuat mujizat dan membangkitkan kepercayaan bahwa kami ada di tanah ini, kami ada di negeri ini, kami sadar, kami hidup karena kami dituntun oleh kuasa yang dilempar berganda. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam semangat perayaan 63 ini, seperti tema yang diberikan oleh Sinode Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, kita akan baca. Saya minta satu orang bisa baca kami dengan suara yang keras. Yang sudah siap, Bapak Ketua PGGJ bisa Lukas 4 ayat 18 dan 19, dan satu orang perempuan
bisa bantu saya baca dari dalam Roma pasal 8 ayat 18. Kedua orang bisa maju ke depan. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan yang paling duduk depan ini silakan maju ke depan untuk baca dari Roma 8 ayat 18 untuk kita sekalian. Baik, silakan yang perempuan. Ayat 8 Roma 4 ayat 18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian. Terima kasih. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sidang perayaan HUT 63 yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan teks ini, Yesus kembali mengutip pernyataan dari Nabi Yesaya tentang kuat kuasa dan otoritas roh yang menjadi dasar, yang menjadi semangat dari pelayanan Yesus di muka bumi. Yesus sendiri adalah anak Allah. Yesus sendiri adalah kekuatan penjelmaan dari roh yang datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Dalam pembacaan ini, sekali lagi Kristus mengingatkan dan menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya roh Tuhan itu ada pada dirinya. Kalau kita kembali lihat dalam konteks perjanjian lama, orang mau mendapatkan pemimpin, mau dapat raja harus mendapat pengurapan dari nabi. Raja Saul diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Raja Daud diurapi oleh Samuel. Demikian pula Raja Salomo dan raja-raja yang lainnya. Tetapi Yesus Kristus tidak diurapi untuk mendapatkan roh, karena Dia sendiri adalah perwujudan dari roh Tuhan itu sendiri. Maka itu dengan pernyataan deklaratifnya, pernyataannya yang tegas bahwa roh Tuhan itu ada pada saya. Itu bedanya Yesus dengan para nabi-nabi. Yesus beda dengan semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Yesus mau menyatakan bahwa roh Tuhan itu melekat kepada saya yang datang dari Tuhan. Dia mau menyatakan posisinya, dia mau menyatakan siapa dirinya, dia mau menyatakan untuk apa dia datang, untuk misi apa, untuk tujuan apa, untuk arah apa dia datang ke dunia ini. Kita semua yang ada di dalam dunia tentu mempunyai tujuan, tentu mempunyai arah, tentu mempunyai atribut-atribut sendiri yang akan kita capai. Setiap organisasi juga punya tujuan, suatu visi, suatu arah, suatu kehendak apa yang mau dicapai dengan sejumlah program-program yang dibuat oleh organisasi itu. Yesus menyatakan dengan tegas bahwa di dalam aku ada roh Tuhan, dan Dia jelas mengatakan bahwa pekerjaan dari roh Tuhan itu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada orang-orang tertindas,
saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan Roh Tuhan jelas bagi engkau dan saya yang memiliki, yang digerakkan oleh Roh Tuhan. Pasti kita punya kecenderungan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tentunya memuliakan Tuhan. Pekerjaan Roh Tuhan itu akan membawa kita untuk melaksanakan visi dan misi Tuhan. Dalam pembacaan ini, misi holistik yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus membawa misi ganda, tidak hanya misi secara rohani, tetapi Yesus juga membawa misi secara jasmani. Kedua-duanya adalah satu pesan, sebab tubuh tanpa roh juga tidak akan hidup, roh tanpa tubuh juga tidak akan hidup. Karena itu Yesus datang. Tubuh tanpa roh adalah mati, roh tanpa tubuh juga tidak mungkin ada. Pelayanan Yesus sebagai satu kesatuan ini, Yesus mau menyampaikan pesan ini kepada kita melalui perayaan ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kemiskinan itu bisa terjadi karena banyak hal. Bisa karena ulah pribadi kita sendiri, tanah banyak, tempat banyak, tapi kita sendiri yang malas kerja, itu juga bisa menjadi penyebab kemiskinan. Kemiskinan itu juga bisa disebabkan karena sistem kebijakan yang menindas orang, mengambil hak-hak orang, mengeksploitasi hak-hak orang, mencuri dan merampas hak-hak orang. Itu juga bisa menjadi penyebab kemiskinan di atas tanah dan negeri ini. Sepanjang kita bergereja di dalam gereja Kimi di tanah Papua, gereja Kimi di tanah Papua hidup Roh Tuhan, apapun gereja Kimi akan menentang kekerasan, kemiskinan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tanah dan negeri ini. Kami sadar kemiskinan, orang bilang orang Papua orang miskin, orang Papua bilang ada banyak lagu-lagu, orang Papua bilang orang Papua tidak berdaya, orang Papua susah. Tidak apa-apa, kamu boleh cap kita, kamu boleh bilang kami, di balik semua apa yang kami miliki kamu ambil, di balik semua yang kami miliki kamu bawa, tanpa secuil kasih sayang yang kamu tinggalkan. Tapi kami tahu roh yang Tuhan beri kepada kami adalah roh Tuhan yang hebat, roh Tuhan yang besar, roh Tuhan yang perkasa, yang akan mengubah ratapan menjadi tarian. Saudara-saudaraku, kemiskinan bukan menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Kemiskinan bukan alasan untuk kita tidak menghormati Tuhan. Kemiskinan bukan alasan untuk kita tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Itu suatu kondisi yang harus kita hadapi, yang harus kita alami sebagai orang-orang percaya. Kemiskinan adalah suatu proses hidup. Kemiskinan adalah suatu kabar yang harus menjadi tanggung jawab iman kita. Tuhan mau mengingatkan kita dalam perayaan seperti ini. Siapakah kita? Apa itu kemiskinan? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan mata kita tertuju kepada Kristus. Kemiskinan ini membawa penderitaan. Penderitaan-penderitaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus menegaskan kalimat itu. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 29, Paulus di penjara, dicambuk, dianiaya, tenggelam di dalam laut, digigit ular bisa, tidak pernah pakai pakaian, pernah lapar, pernah haus. Sebagai manusia dia mengalami banyak itu, tapi dia bilang itu masih kecil daripada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudaraku, hari ini kita bisa lapar, hari ini kita bisa susah, hari ini kita bisa menangis, hari ini kita bisa dipenjarakan, hari ini kita bisa mengungsi, hari ini sedang terjadi perboman, kekacauan di Intan Jaya. Tetapi semua itu tidak akan membuat kita akan mundur dengan Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin. Sekalipun di penjara, Paulus mengatakan, saya pernah di penjara, kapal 3 kali pernah, saya dilempari batu,
Rasul Paulus menganggap penderitaan, menganggap hal-hal ini penderitaan lahiriah, ini hal yang wajar, hal yang biasa. Yesus yang akan kita rayakan pun mengalami penderitaan yang sama. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan di atas kayu salib, diejek, diludahi, ditikam dengan tombak dirusuk, bahkan mati pun di atas kayu salib, dan bahkan mati di kayu salib dihitung sebagai orang penjahat. Padahal dia mengalami penderitaan secara fisik dialami, penderitaan secara psikis dialami, kejiwaan. Tetapi itu tidak mengurangi dia bahwa apa yang Tuhan berikan, misi Allah, kehendak Allah harus dinyatakan. Jadi kalau baru, jadi tadi saya bilang orang-orang tua, orang ini hanya pergi dengan jalan kaki berkilo-kilo, tidak makan, tidak minum, harus dapat gigit dengan ular-ular bisa, harus keringat, harus capek, harus soak, tidak dapat tempat tidur yang baik, mungkin tidur di atas kayu, beralaskan batu. Penderitaan badani juga dialami oleh Rasul Paulus. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 29 di sana sangat jelas bagaimana Paulus merincikan tentang penderitaan badani yang dia hadapi. Yesus yang dicambuk dengan cambuk duri itu 40, jadi kalau dipukul 1 kali itu daging semua tercabut. Diberi mahkota duri, tapi bagi Yesus itu bukan apa-apanya. Diludahi itu bukan apa-apanya. Mampukah kita mempertahankan gereja di tengah-tengah situasi seperti ini? Mampukah kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah situasi hari ini? Sebab kemuliaan yang Paulus mengatakan lebih besar dari penderitaan yang dihadapi. Masuk penjara, mau ditangkap oleh wali negeri, kapal 3 kali karam di laut, jalan dengan badan telanjang. Semua itu memang penderitaan itu masih kecil. Kemuliaan yang akan saya dapat itu lebih besar dari apa yang dihadapi. Saudara-saudaraku, itu karena apa? Roh Tuhan itu ada pada dia. Roh Tuhan itu benar-benar menyatu dengan dia. Roh Tuhan itu yang memerintah dia punya pikiran. Roh Tuhan itu yang mengendalikan seluruh hidupnya. Karena itu, Roh Tuhan bagi kaum yang menderita dan tertindas adalah orang-orang yang betul-betul mengimani Roh Kristus. Kau boleh tidur di hutan, kau boleh tidur di gunung, kau boleh tidur di mana-mana saja. Tetapi ingat, Roh Tuhan itu melekatkan berkuasa kepada engkau. Karena hanya itulah yang akan membuat engkau bebas. Hanya itulah yang akan membuat engkau berhasil. Hanya itulah yang akan menguatkan engkau. Hanya itu yang akan mempertahankan pikiran dan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak hal yang kita hadapi. Banyak penderitaan yang kita hadapi. Banyak orang berhasrat untuk membebaskan diri, membebaskan orang-orang yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Itu hanya dengan Roh Tuhan. Kekuatan bumi ini tidak cukup. Yesus sungguh menyadari itu. Yesus tahu betapa besar bagaimana gereja ini akan bertumbuh. Yesus tahu betapa besar bagaimana gereja ini akan menjalani masa-masa penderitaan, masa-masa penganiayaan, masa-masa penyiksaan. Yesus tahu itu. Sebelum kita jalani, sebelum kita hadapi, dia tahu bahwa kita akan mengalami masa-masa suram, masa-masa krisis akan kita hadapi, masa-masa yang sulit akan kita hadapi. Tetapi Yesus di dalam Yohanes 16:33, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan sungguh mempunyai visi besar bagi kita yang terbelenggu, bagi kita yang tertindas oleh dosa kultural kita, oleh dosa
kita, oleh dosa perbuatan kita. Tuhan mau memberikan kebebasan kepada kita. Saudara-saudaraku, tanpa bertanya kepada engkau siapa saya. Tuhan mau bilang saya yang membebaskan engkau. Tanpa mau bertanya saya menolong engkau. Tuhan akan menolong engkau. Kenapa? Engkau dan saya yang berharga bagi Tuhan. Nyawanya pun dipertaruhkan. 63 tahun ini mengingatkan kita bagaimana kuasa Kristus, bagaimana kuasa Allah masih aktif bekerja sampai saat ini. Hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul bergantung kepada Allah Tuhan. Tuhan mau supaya kita memahami situasi kita, memahami kondisi kita, memahami lingkungan kita, memahami masyarakat kita, jemaat kita yang sampai hari ini masih dalam pengungsian, masih dalam teror, masih dalam intimidasi, masih dalam pengungsian, masih dalam tawanan dosa, masih dalam kekerasan, masih dalam korban dom. Tuhan tahu itu. Betapa bahagianya kita karena penderitaan kita Tuhan tahu. Betapa mulianya kita karena Tuhan memperhitungkan setiap jejak para perintis yang sudah mau mempertahankan kebenaran ini, mau mempertahankan Injil ini, mau mempertahankan segala kebenaran Allah ini. Karena mereka tahu di balik penderitaan itu ada upah, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal membebaskan orang-orang tertindas, dalam memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, misi ketidakadilan harus disampaikan, misi kekerasan, misi pembunuhan, kejahatan kemanusiaan harus diungkapkan di atas tanah dan negeri ini. Secara jelas gereja tidak kompromi dengan kejahatan dan pembunuhan kemanusiaan. Secara jelas gereja kini tetap menentang pembunuhan, intimidasi, teror dan segala macam kekerasan dan penderitaan yang diciptakan secara sengaja untuk membuat orang lain yang susah menjadi susah, orang yang susah menjadi mati di atas tanah dan di atas negerinya. Karena gereja kini yang berlandaskan pada Injil yang empat berganda tetap berpegang teguh pada semangat spiritualitas dari Roh Tuhan yang dicurahkan kepada gereja ini untuk menjadi lokomotif penggerak dalam menegakkan kebebasan, keadilan, kesejahteraan bagi nama Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai koordinator, sebagai gembala dan sebagai klasis dan jemaat Tuhan, mari kita dirangsang dalam menjalani masa-masa minggu Advent, masa-masa minggu kesengsaraan. Kita akan menghayati masuk dalam minggu-minggu penderitaan. Kita belajar tentang kekuatan yang bertahan di dalam penderitaan. Kita belajar bagaimana Roh Tuhan yang menuntun kita untuk hidup sempurna di dalam penderitaan akan kasih Kristus, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah berpikir, tetapi kita dituntun dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan, sehingga apa saja yang menjadi belenggu kita, apa yang menjadi tantangan kita, bisa kita hadapi dalam tahun rahmat Tuhan ini. Pasca adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita, tahun di mana Tuhan menyapa engkau dan saya dalam penderitaan dan kehinaan. Pasca adalah tahun rahmat Tuhan di mana Tuhan mengoreksi engkau dan saya. Pasca di mana Tuhan menyatakan rahasianya, Tuhan menyatakan misinya kepada engkau. Tahun rahmat Tuhan datang kepada koordinator di Yahudi Timur. Tahun rahmat Tuhan datang kepada 3 jemaat yang ada di sini. Tahun rahmat Tuhan datang di dalam kelas persiapan Lembah Ajaib DKI. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. Ketika kita dan Kristus menyatu dalam Paskah, menyatu di dalam penderitaannya,
sesungguhnya tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam penderitaan, tahun rahmat Tuhan itu menyapa engkau. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, hai engkau yang dikasihi Tuhan, hai engkau yang mendapatkan kasih sayang Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Rahmat Tuhan itu selalu baru, hikmat Tuhan itu selalu baru, kasih sayang Tuhan itu sungguh sempurna bagi engkau dan saya. Di tengah-tengah ratapan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, Tuhan selalu mau datang. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, apa itu? Waktu yang terbaik. Di saat engkau gelisah, di saat engkau menangis, di saat engkau mengungsi, di saat engkau ada di hutan, waktu Tuhan ada dengan engkau. Tuhan ada karena Dia adalah jemaat Immanuel ini. Dia adalah Immanuel bagi engkau dan saya. Tahun rahmat Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, jangan pikir kau di balik gunung sana, kau di tengah-tengah hutan, rimba raya tidak ada tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan datang secara universal kepada semua orang, tanpa memandang status sosial. Apakah engkau seorang petani? Apakah engkau seorang Aibon, apakah engkau sebagai seorang peminum keras? Apakah engkau sebagai pendeta? Apakah engkau sebagai seorang gembala? Apakah engkau sebagai seorang ibu rumah tangga? Engkau sebagai bapak rumah tangga? Engkau janda duda? Tahun rahmat Tuhan datang kepada engkau dalam Paskah ini. Di situ Tuhan menjawab engkau, saya ada ini. Engkau, hai kau yang susah, saya ada ini untuk kau yang terbelenggu, saya ada ini untuk engkau yang merata, saya ada ini untuk engkau yang mengungsi, saya ada ini engkau yang sedang dibombardir di Duga dan sekitarnya, di Insan Jaya dan sekitarnya. Saya ada ini. Tuhan sedang membuka matanya, Tuhan sedang membuka hatinya. Dalam kesunyianmu, dalam kesendirianmu, Dia tetap mencurahkan rahmatnya. Ratapan 3 mengatakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru dalam hidup ini. Tuhan masih menyimpan segala rahmat Tuhan. Kita hanya berpaut mencari Dia, koneksi antara roh Tuhan dengan roh kita connect, maka rahmat Tuhan akan kau rasakan. Saudara-saudara, Tuhan mau menjawab di 63 tahun ini. Tuhan mau kasih kau bingkisan, Tuhan mau kasih kau rahmat Tuhan. Saya mau kasih kepada Gembala Kaliapu ini, saya mau kasih kepada ketua klasis persiapan ini, saya mau kasih parsel ini kepada Gembala Immanuel DKI, saya mau kasih kepada koordinator, saya mau kasih kepada 14 klasis, saya mau kasih kepada ibu ini, saya mau kasih kepada hari ini kita akan mendapat hadiah yang besar dari Tuhan. Ada amin. Jangan biasa-biasa. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu adalah spesial hadiah bagiku di dalam 63 tahun ini. Tuhan tidak sia-sia memelihara engkau. Kalau Tuhan tidak sayang engkau, Tuhan tidak pelihara engkau, Dia tidak akan kasih rahmat. Tapi Dia sangat percaya bahwa kau adalah kawan dari saya, kau adalah mitra dari saya, maka saya mau kasih kau hadiah. Majelis kah, laki-laki kah, perempuan, hari ini Tuhan kasih kita hadiah. Kita yang hanya merasa biasa, kita datang hanya bertepuk tangan, kita bernyanyi, kita pikir kita duduk biasa-biasa. Tidak, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kamu rahmat hari ini. Tuhan sedang memberikan kamu rahmat Tuhan. Tuhan sedang memberikan kamu kado yang spesial di 63 tahun ini. Kalau Dia tidak mau kasih, dulu Dia sudah kasih mati gereja Himil 4 Injil Berganda ini. Ada amin? Percaya. Kita melihat, berbahagialah orang yang percaya, walaupun mereka tidak melihat. Engkau dan saya tidak melihat, tetapi percaya dengan iman bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun kebebasan Tuhan, tahun kemenangan Tuhan, tahun keselamatan Tuhan terjadi bagi saya hari ini. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan janji yang sempurna. Orang yang hanya menginjili di Yudea Samaria hari ini menjadi penginjilan global sampai sekarang gereja kini, karena Tuhan mengemosi mereka dengan roh Tuhan itu,
Roh yang Tuhan kebosi itu yang akan membawa kamu untuk menyatakan mujizat, perkara-perkara besar atas tanah dan negeri ini yang sedang ditindas. Percaya tahu rahmat Tuhan ada pada engkau untuk menyatakan rahasia Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Roh Kristus itu sebagai nahkoda dalam kapal gereja Kimi di tanah Papua dalam 63 tahun ini. Engkau akan memberikan pembebasan, engkau akan memberkati situasi kemiskinan kami, engkau akan mengurapi kami, bahkan engkau akan mencurahkan roh-Mu yang besar bagi kami sebagai hadiah di tahun 63 tahun ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berbicara, tetapi kuat kuasa roh Tuhan akan bekerja lebih dalam dari apa yang hamba wartakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu melawat kami dalam usia 63 tahun ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah memimpin gereja Kimi menjadi 63 tahun. Terima kasih. Lepaselah. Amin. Waktu saya kembalikan.